Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Kiki yang akan membawakan materi matematika wajib kelas 12 untuk IPA dan IPS. Di pertemuan pertama kita sudah membahas masalah jarak antara titik ke titik. Maka di sini saya akan menekankan konsep tentang jarak antara titik ke titik di dalam dimensi ruang, dimensi 3. Oke. Langsung saja, yang manakah yang disebut dengan jarak dari titik ke titik? Kita akan melakukan peragaan seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Misalkan ada titik A dan titik B, kemudian akan dicari mana jaraknya. Maka jarak antara titik A dan titik B yaitu tarik ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B sehingga terbentuk garis AB. Maka garis AB panjang ruas garisnya tersebut merupakan jarak antara titik A dan titik B. Jadi jika ditanya yang mana sih jarak antara dua titik, langsung saja kita menarik garis antara kedua titik itu. Itulah yang menjadi jaraknya. Karena kita berbicara tentang dimensi 3, maka kita akan membahas contohnya di dalam dimensi 3. Pada gambar saya akan mengambil contohnya yaitu bangun ruang kubus. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm seperti yang tertera pada gambar di layar. Oke, rusuk yang menjadi rusuk yaitu sisi-sisi atau garis-garis AB, BC, CD, AD dan seterusnya. Maka di dalam kubus terdapat 12 rusuk. Hal ini sudah kita pelajari di kelas di bangku SMP. Jadi di dalam kubus panjang rusuknya itu sama panjang, di mana AB itu panjangnya A cm, BC A cm, dan CG A cm. Sekarang akan ditanya, tentukan jarak antara titik A ke titik C. Maka kita lihat jarak antara titik A ke titik C yaitu garis yang ditarik dari titik A ke titik C, di mana garis ini merupakan diagonal bidang dari bidang ABCD pada kubus yang tertera pada layar. Langsung saja ditarik garisnya AC. Itulah jarak antara titik A ke C. Lalu yang manakah jarak titik A ke G? Perhatikan gambar. Jarak titik A ke G yaitu ruas garis yang ditarik dari titik A ke titik G pada layar yaitu garis yang berwarna pink. Kemudian yang mana jarak antara titik A ke bidang EFGH? Perhatikan, pada bidang EFGH akan ditarik titik tengah, kita misalkan P, maka jarak antara titik A dengan bidang EFGH yaitu garis yang berwarna biru, yaitu garis AP, di mana P terletak tepat di tengah-tengah dari bidang EFGH. Oke, berbicara tentang dimensi 3, ingat kita akan selalu bertemu dengan teorema Pitagoras, yang mana teorema Pitagoras sudah kita pelajari juga di bangku SMP, yaitu sisi miring kuadrat atau pada gambar itu sisi C kuadrat merupakan hasil penjumlahan dari sisi A kuadrat ditambah sisi pengapitnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang rusuknya yaitu A cm. Sekarang akan ditanya, berapakah panjang dari
garis AC, panjang garis AC. Oke, maka dari gambar akan langsung terlihat untuk menentukan panjang AC, kita akan mengambil sisi AB atau garis AB dan BC, sehingga akan terbentuk segitiga ABC yang siku-siku di B. Maka pengerjaannya dengan teorema Pythagoras tadi, di mana AC merupakan sisi miring, maka akan kita hitung dari panjang sisi AB ditambah BC kuadrat. Oke, seperti tertera pada contoh soal. Maka sisi AB yaitu A cm, BC itu A cm, sehingga panjang rusuk AC yaitu 2A kuadrat. Di mana panjang sisi AC kita keluarkan A kuadratnya, jadi akar 2A kuadrat yaitu A, akar 2 tidak bisa diakarkan, maka tetap di bawah akar, yaitu A akar 2. Sehingga panjang ruas garis AC yang tadi dicari yaitu diagonal sisi AC A akar 2. Kita lanjut. Tadi ditanya berapakah jarak antara titik A ke titik G. Sama, kita akan membuat segitiga-segitiga yang bisa untuk menghasilkan sisi AG. Maka seperti pada layar yang terbentuk yaitu ambil sisi AC yang tadi barusan kita cari yaitu diagonal bidangnya, kemudian satu sisi lain untuk mencari sisi panjang ruas garis AG. AG merupakan sisi miring, maka saya akan mengambil sisi B, sisi CG yang siku-siku di C. Tadi sudah kita ketahui panjang dari AC yaitu A akar 2. Maka AG yaitu akar dari AC kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC tadi sudah kita hitung panjangnya A akar 2 dikuadratkan dan CG panjangnya diketahui yaitu A kuadrat. Maka AG hasil dari penjumlahannya yaitu A 2A kuadrat tambah A kuadrat, maka hasilnya akar dari 3A kuadrat. Karena A kuadrat bisa dikeluarkan dari akar menjadi A, sementara 3 tidak bisa, maka kita keluarkan A, yang tersisa itu akar 3, maka hasilnya A akar 3. Jadi panjang diagonal ruang AG yaitu A akar 3. Oke, sekarang kita akan menentukan jarak titik AP seperti yang diketahui dari contoh soal yang pertama. Sama, masih berhubungan dengan jarak titik ke titik, maka kita akan mengarahkan soal ini pada pembentukan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mana yang dapat kita bentuk? Maka kita dapat mengambil segitiga siku-siku A, P, E atau A, E, P. Siku-siku di E. Panjang rusuknya tadi yaitu A cm, maka AE yaitu A cm. Sedangkan EG akan sama dengan AC yaitu diagonal bidang. Diagonal bidangnya diketahui tadi adalah A akar 2. Namun EP itu setengah AC, maka EP yaitu setengah A akar 2. Sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini sudah diketahui. Kita hanya tinggal mencari sisi AP. Maka sisi AP yaitu akar dari AE kuadrat, itu diketahui dari soal panjangnya A cm, ditambah EP
kuadrat, di mana EP yaitu setengah dari AC, yaitu setengah akar 2, kita kuadratkan. Maka hasilnya akan seperti yang tertera di layar. Kemudian hasilnya A kuadrat ya, A kuadrat setengah A akar 2 kuadrat, hasilnya jadi 1/4 A kali 2, maka kita sederhanakan menjadi setengah A kuadrat. Kita jumlahkan A kuadrat tambah setengah A kuadrat, yaitu 3/2 A kuadrat. A kuadrat bisa kita keluarkan sehingga A kuadrat di luar akar menjadi A, 3/2 tetap di bawah akar, atau kita sederhanakan menjadi A, hasilnya bisa dituliskan A akar 3/2, atau kita rasionalkan menjadi setengah A akar 6. Jadi jarak titik A ke P yaitu setengah A akar 6, hasil dari perasionalan. Demikian saja yang dapat saya jabarkan tentang jarak antara dua titik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih memahaminya, kita akan membahas, saya akan memberikan tugas tentang jarak antara dua titik yang akan terlampir. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup belajar kita. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.